Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, di sini saya akan menjelaskan terkait project yang saya kerjakan di Course-Pacman, yaitu adalah data visualisasi. Untuk pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Akbar Nugroho Rianto, biasa dipanggil oleh Akbar. Saat ini saya aktif di course, yaitu Analytics and Data Science Student at Pacman, lalu Machine Learning and Data Science Student at Zero to Mastery Academy, dan saya sedang mengusahakan untuk karir switching dari bidang saya sebelumnya itu di konstruksi ke bidang data. Sebelumnya saya memiliki pengalaman kerja hampir 3,5 tahun ya di PT Amarta Karya, dari menjadi bisnis operasi kontrol, lalu set engineer manager, terakhir di PPIC selama 5 bulan, lalu saya memutuskan untuk karir switching ke bidang data. Sebelumnya saya lulus di Universitas Udayana, bachelor degree S1 Civil Engineering atau Teknik Sipil dari tahun 2013 dan lulus di tahun 2017. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proyek yang saya kerjakan. Saya menamai proyek saya adalah Myanmar Superstore Sales Analysis, dan ini adalah isi report saya yang di Medium. Setelah saya rekam, mungkin nanti akan saya publish. Pertama-tama, dataset yang saya didapatkan dari Kaggle, berisi kolom invoice ID, branch, city, customer type, gender, product line, unit price, quantity, text yang bernilai 5%, lalu totalnya, date itu adalah tanggal transaksi, waktu atau time itu adalah waktu transaksi, payment adalah payment metode pembayaran, COGS adalah cost of goods sold, gross margin percentage, gross income, dan rating. Di sini saya sudah jelaskan dari setiap fitur yang ada di dataset ini, dari invoice ID, brand, city, customer type, gender, product line, unit price, quantity, text, total, date, time, payment, COGS, gross margin percentage, gross income, dan rating. Kita lanjut saja langsung ke objektif eksplorasi. Nah, bisnis metrik yang akan saya uji antara lain adalah total atau gross income, yaitu mungkin dalam bahasa Indonesia adalah pendapatan kotor. Lalu gross margin, dalam bahasa Indonesianya laba kotor. Lalu dari bisnis matrix di atas akan saya uji terhadap variabel city, product lines, customer type, payment, date, dan time. Lalu beberapa business question yang bisa dijawab dari eksplorasi ini antara lain adalah volume transaksi dalam 3 bulan, berapa gross income dalam 3 bulan, rata-rata cost of goods sales atau COGS, terus rata-rata rating yang diberikan, rata-rata margin, berapa gross margin, cabang superstore kota mana yang memiliki gross income tertinggi, lini produk mana yang memiliki gross income tertinggi, customer type mana yang menghasilkan gross income tertinggi, payment method mana yang menghasilkan gross income tertinggi. Lalu untuk customer behavior, hari apa superstore ini mendapatkan pendapatan dan margin tertinggi dan terendah, jam berapa superstore ini mendapatkan pendapatan dan margin tertinggi terendah, lalu adakah hubungan antara rating dengan gross margin, hubungan quantity dengan gross margin, hubungan rating dengan gross margin dari setiap lini produk, hubungan quantity dengan gross margin dari setiap lini produk. Visualisasi data yang sudah saya rangkum itu sebenarnya sudah dalam bentuk dashboard, nanti akan saya tampilkan, lalu saya penjelaskan dulu di Medium ini. Dari business question di atas, dilakukan visualisasi data untuk mengetahui jawaban-jawaban dari business question tersebut. Untuk nomor 1 sampai 6, performa Superstore dalam 3 bulan antara lain adalah volume transaksi yang terjadi adalah 1.000 transaksi, gross income yang didapat adalah 322 ribuan dolar, rata-rata COGS adalah $308, rata-rata rating yang diberi pelanggan terhadap 3 cabang kita adalah 6,97, lalu rata-rata margin kotor atau gross margin ya
dalam persentase adalah 4,76%, lalu gross margin yang didapat adalah 15 ribuan dolar. Lalu untuk menjawab business question nomor 7, Superstore sales performance, dari gambar tersebut diketahui Superstore yang terletak di kota Naypyidaw lah yang memiliki gross income yang terbesar dari 2 cabang lainnya yang cenderung hampir sama. Lalu yang ketiga, lini produk mana yang memiliki pendapatan tertinggi? Di sini terlihat bahwa lini produk food and beverage lah yang memiliki pendapatan tertinggi. Dan yang terendah adalah health and beauty dari 3 cabang dalam 3 bulan ini. Lalu untuk dari tipe membership atau customer type, pendapatan tertinggi kita masih dari customer yang membership dengan kita, namun tidak berbeda jauh ya secara persentasenya. Oke, kita lanjut ke metode pembayaran yang tersedia di Superstore. Jadi di Superstore ini masih banyak yang melakukan pembayaran dengan metode cash, pendapatannya sekitar 112.000, lalu yang paling rendah adalah credit card sekitar 100.000 dolar. Nah, ini adalah untuk mempelajari customer behavior. Dari visualisasi di atas, saya buat dari setiap harinya, mulai dari Minggu sampai Sabtu, pendapatan tertinggi kita itu rata-rata itu di hari Sabtu dan Selasa. Lalu yang terendah ada di hari Senin. Mungkin itu terjadi karena mungkin hari Senin adalah hari pertama kerja ya, jadi agak rendah di hari Senin, dan Minggu juga sama, orang lebih memilih untuk istirahat. Kalau di Sabtu mungkin lebih tinggi karena banyak orang yang berbelanja, kosong waktunya di hari tersebut. Lalu untuk secara jam, kebiasaan dari customer kita di siang hari itu paling tinggi itu di jam 1 siang ya. Oh ya, sebelumnya toko ini bukanya dari jam 10 sampai jam 9. Oh, mohon maaf, jam 8. Nah, jadi dari jam 10 sampai jam 8 tersebut, di siang hari yang paling tinggi itu di jam 1, lalu untuk malam hari yang paling tinggi adalah jam 7 malam. Nah, terus kita melakukan correlation testing dari rating, antara rating dengan gross margin, antara quantity dengan gross margin. Ini yang pertama saya lakukan antar cabang dahulu. Dari sini mungkin bisa dilihat ya, dari variabel cabang Superstore untuk mencari korelasi antara rating dengan gross margin bisa disimpulkan cenderung tidak ada korelasi antara rating dengan gross margin. Ini ada di sebelah kiri. Lalu untuk yang di sebelah kanan, antara quantity dengan gross margin bisa dibilang memiliki korelasi yang kuat, yang mengarah ke positif. Trend M-nya warna hitam ini. Lalu kita lanjut, kalau dari variabel product lines, korelasi antara rating dan gross income juga bisa dilihat cenderung tidak berkorelasi. Ada yang berkorelasi negatif ini, elektronik aksesoris, tapi tidak signifikan ya. Sama fashion ini berkorelasi juga positif, tapi ya tidak signifikan, hampir malah mendekati lurus. Dia nilainya mendekati 0. Jadi cenderung tidak berkorelasi juga, karena datanya tersebar tidak terpola. Namun kalau dari quantity dengan gross margin dari setiap produk line, semuanya sama, berkorelasi tinggi. Ada di gambar yang di atas ini. Nah, dari eksplorasi, untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam mungkin ya nantinya, saya sudah menyisipkan suatu video cara penggunaan dashboardnya, nanti bisa diakses di sini. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Dari analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Superstore cabang Naypyidaw lah yang memiliki performa penjualan terbaik. Lalu lini produk mana yang mendatangkan pendapatan tertinggi adalah produk food and beverage, yang terendah adalah health and beauty. Lalu customer type member mendatangkan pendapatan lebih tinggi daripada customer type yang normal. Jadi masih banyak customer yang membership yang datang kepada kita daripada yang tidak membership atau normal. Lalu metode pembayaran yang menghasilkan pendapatan tertinggi adalah cash, yang terendah adalah credit card. Hari Sabtu menghasilkan pendapatan dan margin paling tinggi, diikuti hari Selasa. Namun yang paling terendah adalah hari Senin. Lalu untuk jam transaksi yang menghasilkan pendapatan dan margin tertinggi di siang hari adalah jam 1 siang,
dan di malam hari adalah jam 7 malam. Mungkin kumpulan link saya taruh di Medium juga untuk penjelasan. Dashboard interaktif bisa diakses melalui tableau publik. Penggunaan dashboard tadi sudah saya sisipkan. Nanti untuk penjelasan ini nanti akan saya masukkan ke sini untuk penjelasan yang lebih komprehensif. Lalu saya akan menjelaskan tentang dashboard yang sudah saya bangun. Oke, di sini dashboard yang sudah saya bangun. Di sini adalah filter untuk bulan apa yang ingin kita analisis. Contoh mungkin bisa dipencet ya. Ini kalau alnya saya kosongkan, kosong semua datanya. Kalau seumpamanya hanya Januari, kita kosongkan aja Februari dan Maret. Terlihat di Januari umpamanya transaksi volumenya adalah 352, gross income 116.000, COGS itu. Terus sales performa juga masih dipegang oleh Naipitao ya yang paling tinggi. Juga bisa Januari sama Februari kita lihat performanya bagaimana. Otomatis semuanya akan berubah. Jadi analisis di bagian overview ini semuanya tertampil bahwa transaksi volumenya berapa, gross income-nya berapa, average COGS, average rating, average margin, dan gross margin. Lalu untuk superstore sales performance-nya juga akan berubah. Produk gross income juga berubah, gross income by membership, gross income by payment method. Lalu untuk melihat hari apa yang paling banyak pendapatannya dan jam berapa yang paling banyak bisa dilakukan melalui filter di sini, yaitu filter bulan ya. Ini kalau momennya mau dipilih Januari dengan Februari atau Januari, Februari dan Maret atau Januari dengan Maret bisa juga. Lalu yang kedua filter terhadap brands, umpamanya kita ingin melihat performa selama 3 bulannya di brands B yaitu di Kota Mandalay. Dia otomatis produk gross income-nya yang paling terbesar mana, ataukah membernya yang paling banyak mana, terus habis itu payment method mana yang paling banyak mendapatkan pendapatan. Lalu kalau seumpamanya kita juga ingin tahu dari performa dari produknya, kita juga bisa lihat, mama kita pencet di bagian food and beverage ini. Nah, di food and beverage terlihat bahwa Naipitao tetap ya secara sales performanya paling tinggi, terlalu pendapatan by membership juga member yang paling banyak, tapi pendapatan secara payment method itu credit card, dan rata-rata pendapatannya cenderung konstan, hampir di setiap jam dan di setiap hari sama. Mungkin kita juga ingin melihat kalau dari health and beauty, ini produk health and beauty, kita pencet bahwa mengejutkan bahwa brands B di Kota Mandalay lah yang paling besar. Lalu gross income mungkin yang tertinggi itu di hari Senin ya. Lalu untuk penjualan paling banyak itu di jam 2 siang, kayak gitu-gitu. Kita juga bisa melihat untuk volume member. Nah, kita juga bisa pencet dari member performanya yang paling besar di cabang mana, lalu income yang paling banyak, terus produk yang paling banyak dibeli. Lalu yang kedua kembali kita escape secara payment method, namanya cash. Kalau secara cash produk mana yang paling banyak dibeli, yaitu elektronik aksesoris. Performa yang paling banyak juga tetap masih di Naipitao. Secara jam juga orang-orang yang paling banyak membayar menggunakan cash itu jam 1 siang ya. Nah, gitu. Jadi ini bulan sales performance dari setiap cabang, pendapatan dari produk, pendapatan dari membership-nya, dan pendapatan dari payment method-nya bisa dipencet. Ini sebagai filtering juga. 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 dari filtering. Lalu kita lanjut ke gender. Nah, ini saya ada sebenarnya untuk nambahkan ya, analisis terhadap gender proportion. Nah, kalau gender mungkin filternya hanya di bagian female dan male. Jadi nanti untuk melihat ya, dari male itu favorit produknya yang paling banyak dibeli apa. Ini justru mengejutkan.
secara kuantitas paling banyak dibeli oleh male adalah health and beauty. Kalau dari female kita lihat fashion, justru fashion aksesoris. Di sini juga bisa dilihat secara daily, secara time series. Ini untuk yang lanjutnya adalah correlation testing by brands, jadi berdasarkan cabang, dan correlation testing by product. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih banyak atas tugas yang diberikan oleh course Pacman di course data visualisasi. Saya banyak mendapatkan ilmu di sini, dan saya juga terbuka terhadap komentar. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau memberi komentar nantinya setelah medium ini saya publish, bisa komentar di websitenya Medium. Biasanya juga setelah dari Medium saya akan publish juga di LinkedIn. Mungkin teman-teman yang connect dengan saya juga bisa memberi komentar atau saran untuk membangun dashboard ini yang lebih baik lagi mungkin. Ya, terima kasih banyak. Saya Akbar Nugroho Rianto, bisa dipanggil Mas Akbar mungkin. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.